Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amiruddin SPD, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Maros dari SMP Negeri 23 Simbang. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, kami ditugaskan untuk melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Siap. Ya. Wawancara. Baik, Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan ada yang dikenal dengan dilema etika dengan rujukan moral. Sepanjang ini apa yang bisa saya mengetahui, apa yang Bapak ketahui tentang dilema etika dan rujukan moral, Pak? Terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, dua hal yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Bisa jadi dia menjadi pengambilan keputusan itu menjadi sulit karena dua hal itu, dari sisi moral dan dari sisi etika. Mungkin etika dekat dengan aturan, tapi di sisi lain tetap memperhitungkan moral apa yang bisa dikembangkan, dibangun dari atau sikap moral apa yang akan terjadi ketika mengambil suatu keputusan. Sekira begitu, Pak. Baik, Pak, makasih, Pak. Jadi kira-kira bagaimana Bapak menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus ini adalah dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, mungkin perlu memperhatikan faktor dari segi waktu, mungkin kejadiannya, kemudian bagaimana korbannya, kemudian di mana tempatnya kira-kira begitu ya. Kemudian siapa yang menyampaikan, karena boleh jadi kasus itu terungkap bukan dari korban tapi dari orang lain, jadi perlu diketahui juga itu. Nah, ada sumbernya. Ya, ada sumbernya. Jadi selama ini ya Bapak kan sudah menjalankan kepala sekolah di 2 sekolah. Ya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus yang kayak dilema etika tadi yang sama-sama benar atau di antara dua pilihan, Pak? Ya. Jadi ada memang Persoalan terkadang seorang pimpinan sulit mengambil keputusan karena terkait dengan dilema. Di satu sisi mungkin terkait dengan karirnya teman, bisa juga ketika berbicara aturan harus ditegakkan, ya bisa merugikan. Jadi dalam mengambil keputusan perlu meminta bantuan kepada teman-teman bagaimana pertimbangannya. Kan ada juga namanya pembinaan. Ya, jadi prosedurnya Pak meminta pertimbangan dengan rekan. Mungkin ada kasus tertentu ya tidak perlu pertimbangan pimpinan, memang pimpinan yang harus mengambil keputusan. Ya, jadi selama ini, Pak, jadi hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang dilema etika ini, Pak? Terkait dengan dilema etika dalam mengambil keputusan, tentu dampaknya dulu, dampak dari keputusan itu sehingga kalau bisa menimbulkan trauma yang panjang, ya harus diambil keputusan yang bisa jadi memberatkan, tapi semoga tidak menzalimi. Ya, memang tidak menzalimi karena aturan yang harus ditegakkan. Kalau tantangannya, Pak,
tantangan dalam mengambil keputusan ini, Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan bisa jadi karena desakan, tekanan. Ada desakan ya, dari pihak luar. Dari pihak luar ya. Itu tantangan berat itu ketika akan mengambil keputusan. Ya seperti tadi Pak, jadi berdasarkan karena ada tantangan, ada tekanan. Ya. Dalam mengambil keputusan ini apakah diperlukan jadwal tertentu atau tidak perlu? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, sepanjang kecuali harus meminta pertimbangan dari rekan-rekan lain, ya harus dibuatkan mungkin jadwal. Tapi ketika semua tertumpu kepada pimpinan misalnya seperti saya, ya tidak perlu menunggu waktu ya. Tidak perlu dijadwal. Ya. Ya baik Pak. Jadi biasanya dalam pengambilan keputusan Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ini atau membantu dalam mengambil keputusan Pak? Misalnya adakah orang yang bisa Bapak libatkan dalam mengambil keputusan? Ya harus ada ini, harus ada. Seperti siapa misalnya? Teman-teman ya, selaku pimpinan di sekolah kan ada namanya, memang kepala, saya selaku kepala sekolah kan pimpinan juga. Teman-teman di bawah saya juga pimpinan. Misalnya wakil kepala sekolah, kepala urusan, wakil urusan dan lain-lain. Memang dianggap bijak dalam mengambil keputusan, bisa diminta pertimbangannya, saran-sarannya. Terakhir mungkin Pak, jadi ini dalam dilema etika ini memang sesuatu yang sangat berat dalam menentukan keputusan, atau misalnya karena ini sama-sama benar, yang mana yang harus dipilih. Kira-kira apa Pak yang Bapak bisa petik dari pengambilan keputusan dengan dilema etika ini Pak? Misalnya saya ini sebagai guru pembelajar, apa yang bisa Bapak sampaikan ke saya pengalaman dalam dilema etika ini Pak? Kan ada mengambil keputusan dari dua hal yang mungkin sama-sama benar ya. Tentu yang diperhitungkan adalah dampak positifnya mana yang paling besar ya, dan paling besar. Ya, sebaliknya ketika dua hal yang buruk tentu keburukannya yang paling kecil, yang risiko terkecil yang menimbulkan risiko terkecil. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Simbang, Bapak Hambali SPD MPD, tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.